dimaafkan ya oleh Allah. Kalau kita minta maaf dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita nggak minta maaf dihapus dosanya oleh Allah. Nah, kalau Allah saja memaafkan kesalahan kita yang tidak pantas dimaafkan. Kesalahan kita ini tidak pantas dimaafkan karena kita ini minta maaf tapi terus salah lagi, minta maaf salah lagi. Kalau mau dihitung-hitung kita ini termasuk hamba yang nggak pantas dimaafkan, tapi Allah memaafkan kesalahan kita. Nah, supaya kita nanti salah kita ini mudah dimaafkan oleh Allah, mudah dimaafkan oleh makhluk, kita maafkan kesalahan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita tidur nanti dalam keadaan hati kita jernih. Kemudian berikutnya jangan tinggalkan doa, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Rabbi wada'tu jambi, dengan namamu wahai Allah Tuhanku aku letakkan lambungku untuk tidur ini ya. Wa bismika arfa'u, dan dengan namamu nanti di pagi hari aku mengangkat lambungku ini. Faghfirli dzambi, maka ampunilah dosa-dosaku. Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u ibadak, ya Allah jauhkan aku dari siksa-Mu di hari Kau mengumpulkan hamba-hamba-Mu. Ulangi doa ini 3 kali. Mengulang doa itu biasanya dilakukan supaya kita benar-benar merenungi makna dari doa yang kita baca. Kemudian ucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kemudian ucapkan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Nah, amalan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar diulang 33, 34 ini sering disebut dengan tasbih Fatimiyah. Tasbihnya Fatimah. Fatimah itu putri Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Sayyidah Fatimah itu pernah mengadu kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW tentang pekerjaan rumahnya yang berat. Capek dia kerja di rumah itu karena dia itu yang menggiling gandum sendiri, gak ada peralatan seperti zaman sekarang ini ya. Dan kondisi rumahnya yang tidak mewah, tidak semuanya ada, padahal dia putrinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Rasulullah SAW tentang perihal rumahnya, pekerjaan rumahnya yang berat. Singkat cerita, Nabi itu tidak langsung menjawab, tapi di malam hari Nabi mendatangi rumah Fatimah. Rumahnya berdekatan dengan rumah Rasulullah SAW. Kalau sekarang ini rumahnya Aisyah dengan rumahnya Fatimah itu berdekatan, berdampingan. Kalau sekarang ini semuanya sudah masuk di area Masjid Nabawi ya. Nah, masuk Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah itu sudah tidur di atas tikar. Kalau zaman sekarang ini tidurnya bukan di kasur yang empuk, padahal putrinya memimpin para rasul ya. Tidur di atas tikar dengan suaminya Sayyidina Ali, mengenakan selimut yang tidak mewah sama sekali. Kata Sayyidina Ali, waktu itu kami lihat Rasulullah masuk ke rumah kami, kita langsung mau bangkit karena yang datang Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, tetap di tempat tidur aja, tidak usah bangkit. Jadi mereka berdua tidur gitu ya. Nabi itu kemudian duduk bersila di depan Sayyidina Ali dan Fatimah. Kata Sayyidina Ali, telapak kakinya Nabi itu mengenai dadaku sebelah kanan. Jadi mereka tidurnya terletak mengenai dadaku di sebelah kanan, dan aku rasakan dinginnya telapak kaki Rasulullah SAW, menunjukkan Nabi itu jalan tanpa alas kaki. Sederhananya Rasulullah SAW itu sederhana sekali. Kemudian Rasulullah singkat cerita berkata kepada mereka berdua nih, tidur dia menantu sama putrinya ini, dan
keadaan itu. Mau gak aku berikan kepada kalian suatu amalan yang lebih baik daripada segala sesuatu mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya? Mau? Kita kalau minta sesuatu untuk meringankan kerja kita di rumah, biasanya jawaban kita itu uang, peralatan dapur, gitu ya, peralatan rumah atau pelayan. Kalau di zaman dulu budak, gitu ya. Tapi Nabi Muhammad tidak memberikan sesuatu, diberi amalan. Jadi kalau diberi amalan jangan putus asa. Aduh, saya ini perlunya uang, malah diberi amalan. Karena kan dengan amalan itu kadang-kadang kita bisa mendapatkan jalan keluar nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka diberi amalan. Mau ya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah, wahai ayah, apa itu amalan? Sebelum tidur baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu lebih baik daripada apa yang kamu minta, lebih baik daripada segala sesuatu terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Kalau dikumpulkan semua, diberikan kamu, masih lebih baik amalan ini. Nah, ini pemberian Nabi Muhammad kepada putrinya. Istimewa ya? Istimewa sekali. Makanya jangan kita tinggalkan. Makanya sebagian ulama mengatakan ini tasbih Fatimiyah, karena ada kaitannya amalan ini dengan Fatimah. Kata Sayyidah Fatimah di dalam riwayat, aku setelah mengamalkan ini bangun tidur gak pernah capek lagi, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini zaman sekarang ini banyak orang yang mengeluh, saya kok lesu, lesu, badan saya gak punya tenaga, sudah minum vitamin juga tetap lesu badan saya ini, kaki saya juga gak kuat, diajak jalan kemana-mana, kerja baru sebentar sudah ngantuk. Amalkan ini, amalan Nabi Muhammad SAW untuk putrinya Sayyidah Fatimah. Nah, kita lanjutkan. Walimau adkar ghair hadhi fala taghfal anha. Dan untuk tidur, maksudnya pada saat kita mau tidur ada amalan-amalan yang selain amalan yang disebutkan di atas. Ini ringkasannya ya. Kalau kamu mau ringkas, amalkan ini, jangan tinggalkan ini ya. Tapi kalau mau, ada riwayat-riwayat lain, di antaranya membaca ayat kursi. Siapa yang sebelum tidur membaca ayat kursi dijaga oleh Allah dari gangguan setan sampai dia bangun tidur. Jangan tinggalkan ayat kursi. Ajarkan kepada anak-anak kita, kepada pasangan hidup kita. Kemudian membaca Al-Ikhlas 33, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Biasanya ada juga yang mengamalkan Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3, Al-Falaq, An-Nas 3, kemudian membaca Al-Fatihah, Alif Lam Mim 5 ayat, surat Al-Baqarah itu awal 5 ayat, kemudian ayat kursi, dan ditutup 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Amanar Rasul. Boleh juga kita kalau mau mengamalkan itu. Nah, ada lagi ulama yang mengajarkan membaca Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Ada juga yang mengajarkan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 11 kali. Ini ajaran ulama. Boleh dibaca, boleh enggak. Ustaz, kalau bacaan terus lama-lama saya nggak tidur ini ya, terlalu banyak bacaannya. Ya udah, yang kita sanggup aja, yang kita sanggup. Memang ulama itu suka amalan, jadi dia tidurnya itu syarat untuk mengamalkan amalan tidur gitu ya. Kalau kita tidurnya kan wajib, amalannya yang syarat, terbalik. Wala tanam illa ala taharatin. Jangan kamu tidur kecuali dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Nah, supaya kalau kamu wafat
tetap dalam keadaan suci. Kalau kamu takut lupa, habis sholat isya, gitu ya, habis sholat isya, sholat sunnah, kamu duduk dengan teman-teman atau dengan keluarga, kemudian makan malam, habis itu wudhu langsung, wudhu diangkat untuk tidur, supaya nanti kalau terlupa kamu sudah wudhu, gitu ya. Nanti kalau batal, mau tidur wudhu lagi. Tapi kalau sudah tidur, sudah mau tidur di tempat tidur, ternyata itu batal, ya sudah tidur saja. Kalau kamu sanggup, ya sucikan lagi, wudhu lagi, kemudian tidur. Ini kalau saya wudhu terus susah, saya nggak tidur, ya sudah, pokoknya kamu niat wudhu untuk tidur, niat wudhu menyucikan diri kamu dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau hadas kecil saja disunahkan kita menyucikan diri dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Jangan tidur dalam keadaan berhadas besar. Kalau kita dalam keadaan berhadas, sebelum kita tidur, lebih baik kita mandi besar terlebih dahulu, baru kemudian tidur. Karena orang yang dalam keadaan janabah, jiwanya itu terbuka untuk diganggu oleh setan. Orang yang dalam keadaan janabah, malaikat menjauh darinya. Kalau malaikat menjauh, yang datang siapa? Setan yang datang. Nah, makanya jangan tidur dalam keadaan berhadas besar. Ustaz, ini malam-malam terakhir ini dinginnya luar biasa. Ustaz, kalau saya mandi saya bisa sakit. Kalau kamu tidak mampu mandi di malam hari, minimal kalau kamu dalam keadaan berhadas besar, masuk ke kamar mandi, buang air kecil, bersihkan pada kubulmu, kotoran pada kubulmu, istinja, setelah itu berwudu. Minimal kamu berwudu, baru kemudian tidur, nanti mandi besarnya setelah bangun tidur. Orang yang dalam keadaan hadas besar, makruh dia makan, minum, tidur, dimakruhkan. Selanjutnya, wal ya'khudka naw'an wa anta 'ala dzikrillah ta'ala. Hendaklah tidur itu merenggut kesadaranmu pada saat kamu itu mengulang-ulang zikir. Nah, setelah kamu amalkan semua ini, kamu berbaring menghadap ke kiblat, sudah membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus apa yang saya lakukan? Melamun, jangan melamun. Zikir, baca zikir. Apa zikir yang saya baca? Ya apapun yang kamu mau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau jangan keras-keras zikirnya, ganggu istri kamu ya. Zikirnya pelan-pelan aja. Ustaz, kalau saya itu kalau mulutnya gerak-gerak nggak bisa tidur, Ustaz, itu sudah di dalam hati aja. Di dalam hati, kamu ngadep ke arah kiblat, hati kamu menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau Ustaz, kalau la ilaha illallah susah, Ustaz, saya nggak bisa tidur. Ya sudah, Allah. Nanti saya pikiran, pikiran kamu tak fokus nanti. Biarkan hati kamu itu mengucapkan Allah. Atau sebagian mengajarkan setiap tarik nafas, la ilaha, mengeluarkan illallah, la ilaha illallah. Di dalam hati, la ilaha illallah. Atau Allah. Nanti lama-lama tidur itu merenggut kesadaran kamu dalam keadaan kamu berpikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini efeknya sangat besar untuk hati kita. Karena segala sesuatu yang diulang-ulang, para psikolog aja sekarang mengatakan kalau mau memasukkan nasihat kepada anak,
bisikan ketika dia mulai mau tidur. Itu masuk ke dalam alam bawah sadar dia, sehingga nanti itu yang sering diingat-ingat oleh alam bawah sadarnya. Nah, kita ketika mau tidur, yang kita ingat-ingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nama Allah itu kuat di dalam jiwa kita, hadir nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya sukanya sholawat, nggak apa-apa. Pokoknya zikir, sholawat itu termasuk zikir. Ada sebagian orang ketika mau tidur dalam hatinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus bersholawat kepada Rasulullah SAW sampai dia tidur dalam keadaan bersholawat. Bagus juga, karena satu kali sholawat turun 10 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tata'awadin naum 'ala al-firash al-wati'ah. Janganlah kamu biasakan tidur di atas kasur yang empuk. Waduh, itu semua susah. Kita semua cari kasur yang empuk gitu ya. Tapi ternyata kasur yang terlalu empuk itu gak baik buat badan kita. Sekarang ini justru kasur yang mahal-mahal itu yang keras, malah yang keras itu baik buat tulang, baik buat saraf-saraf kita. Kasur yang busa, yang terlalu empuk, orang yang terbiasa tidur di kasur empuk itu nanti tulangnya nggak baik, meleleh itu tulangnya sesuai mengikuti kasurnya, itu sarafnya nanti bisa berubah. Nanti ada orang saraf kejepit, usia berapa tahun sudah jalannya, postur tubuhnya sudah tidak imbang lagi. Oh, ini kasur kamu terlalu empuk ini ya. Nah, kalau zaman dulu orang kuat-kuat karena tidurnya di atas tikar semuanya, kasurnya keras gitu ya. Orang zaman sekarang baru mikir kembali lagi ke zaman dulu, cari kasur yang keras-keras, kan yang empuk gitu ya, itu merusak postur tubuh. Tapi kita ini nggak sedang bicara postur tubuh. Kasur yang terlalu empuk itu di samping merusak postur tubuh kita, orang yang tidur di kasur empuk itu mengundang rasa malas, terlalu nyaman tidurnya ya, terlalu nikmat tidurnya, sehingga nantinya tidur yang sebenarnya cuma sebagai sarana untuk istirahat. Manusia kan perlu istirahat. Tidur itu kita lakukan karena memang kita itu perlu istirahat. Kita bukan malaikat, perlu tidur kita ya. Karena kasurnya terlalu nikmat, tidur itu bukan jadi istirahat lagi, jadi pemuas nafsu. Kita tunggu-tunggu kapan waktunya tidurnya. Sebentar lagi tidur, nikmat ini tidurnya. Kita tunggu-tunggu. Kalau sudah kita tunggu-tunggu berarti kita menikmati tidur. Bukan tidurnya nikmat. Kalau tidur nikmat itu nggak ada masalah. Tapi ini menikmati tidur. Menikmati, kalau sudah menikmati tidur, dari mana mau bangun? Itu mendukung syahwat kita, mendukung hawa nafsu kita ya. Kita dapati dulu ulama-ulama yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Ada beberapa guru kita pergi dakwah. Kalau orang pergi dakwah diundang di luar pulau atau di luar kota, ustadznya dibukakan kamar, tempat tidurnya kan yang bagus-bagus, besok mau dakwah ya. Nah, tapi kita dapat guru kita itu dibukakan kamar, tempat tidurnya empuk, kita lihat nikmat sekali tidurnya. Ketika bangun malam, masuk ke kamarnya, kita lihat dia tidurnya di lantai. Tempat tidurnya empuk, dia tidurnya di lantai. Ditanya oleh sebagian murid, Ustaz, kenapa tidurnya di lantai? Ya, saya takut kalau tidur di situ saya nggak bisa bangun tahajud. Nah, ini zaman sekarang jarang sekali ya orang seperti itu. Zaman sekarang kalau nggak dikasih tempat tidur, marah dia, marah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan hawa nafsu kita. Ustaz, masa tempat tidur di rumah saya harus saya buang semua? Ya udahlah. Yang penting tidur, lakukan amalan ini. Kalau bisa cari tempat tidur
yang nikmat banget gitu ya. Nanti mengundang nafsu kita untuk menikmati tidur sehingga susah kita bangun tahajud, karena kan kita tidak diciptakan untuk tidur, kita diciptakan untuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaruka dzalika ila kasratin naum wa tarkal qiyam bil lail. Tempat tidur yang terlalu empuk itu nanti mengajakmu untuk banyak tidur dan meninggalkan bangun malam. Kalau kamu meninggalkan bangun malam, hidup kamu isi banyak tidur, faya'tum huznuka wa tahassuka idza ra'aita ma a'adda Allahu lil ghaibi. Kalau hidup ini sudah kamu isi dengan tidur, banyak tidur, setiap hari ketinggalan tahajud, nanti ketika kamu lihat di kemudian hari di akhirat apa yang sudah disediakan, pahala kenikmatan yang disediakan Allah untuk orang-orang yang qiyamul lail, kamu akan memiliki kesedihan dan penyesalan yang besar sekali. Ya Allah, kenapa dulu di dunia saya beli tempat tidur yang empuk gitu ya? Kenapa tempat tidur saya itu terlalu nikmat? Akhirnya saya nggak bisa bangun tahajud. Sedih kamu nanti. Jangan sampai kamu sedih nanti di akhirat. Nah, caranya di dunia ini kamu banyak-banyak bangun tahajud. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu fi sha'idin wahid fayunadi munadi aina alladziina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji' fayaqumuna wa hum qalilun. Dia dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti manusia itu akan dibangkitkan di satu lokasi, di satu tempat. Fayunadi munadun, seorang penyeru nanti diseru orang-orang itu. Ada sebuah seruan gitu ya. Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia menjauhkan lambungnya dari tempat tidur? Maksudnya orang-orang yang bangun di tengah malam untuk ibadah. Fayaqumun, lalu orang-orang yang dulunya sering qiyamul lail itu bangun karena dipanggil. Mereka bangun, tapi kata Rasulullah, wa qalilun, mereka itu jumlahnya sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit ini. Amin. Mereka itu jumlahnya sangat sedikit. Terus apa yang terjadi? Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Lalu mereka dipersilahkan masuk ke surga tanpa perhitungan, tanpa dihisab. Nah ini 2 rakaat, minimal 2 rakaat. 2 rakaat, ya 2 rakaat. Saya katakan tadi, walaupun setengah jam sebelum azan subuh. Azan subuh jam berapa? 4:30, saya bangun jam 4. Sudah masuk orang yang bangun malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, qala Ummu Sulaiman ibn Dawud alaihi salam, lalu ibunya Nabi Sulaiman. Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Ibunya Nabi Sulaiman itu suatu ketika pernah memberi nasihat kepada Nabi Sulaiman. Ya bunayya, hai anak, wahai anakku, la tuksirun nauma bil lail. Jangan kamu itu banyak-banyak tidur di malam hari. Di malam hari aja banyak tidur, apalagi siang ya. Kita malamnya tidur, siangnya tidur, sore tidur ya. Di malam hari aja jangan banyak-banyak tidur, kata ibunya Nabi Sulaiman ya. Fa inna man yakfurun naum bil lail, man yukthirun naum bil lail ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Orang yang banyak tidur di malam hari nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan fakir. Apa itu fakir? Sedikit miskin, bekalnya sedikit ya. Wa qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah berkata,
annal laila wan nahar arba' wa 'ishruna sa'atan. Sesungguhnya sehari semalam itu jumlahnya ada 24 jam. Fala yakunu naumuka fiha aktsar min sa'at. Satu hari satu malam itu jumlahnya 24 jam. Makanya kata Imam Ghazali, alangkah baiknya kalau tidurmu di malam hari itu tidak lebih dari 8 jam. Jangan lebih dari 8 jam. Jadi kalau kamu mau bangun jam 4, berarti tidurnya jam berapa ya? 12, 11, jam 9 sudah tidur. Sudah tidur. Jangan lebih dari jam 9 bangun jam 4, itu 8 jam. Kalau mau bangun malam jangan tidurnya jam 1. Susah gitu, apalagi pemula seperti kita ini. Tidurnya jam setengah 1, jam 1, ngobrol itu setan gitu ya. Setan itu menjadikan obrolan di malam hari itu semakin malam semakin nikmat. Asyik, tontonan di malam hari itu semakin nikmat. Nanti kalau sudah tidur, jangankan tahajud, subuhnya bisa telat. Nah, kamu tidurnya ke malam, tidur kamu tidurnya awal. Bahkan disunahkan di dalam kitab-kitab fikih itu habis sholat isya tidur. Habis sholat isya tidur. Dimakruhkan kita ngobrol habis sholat isya. Itu di kitab fikih itu makruh, kecuali ngobrol yang ada manfaatnya. Ngobrol yang ada manfaatnya, ilmu pengetahuan, zikir. Makanya kalau buat acara di malam hari jangan malam-malam. Kalau acaranya terlalu malam, habis acara majelis malam-malam, besoknya subuhnya terlambat semua, ada yang tahajud karena acaranya terlalu malam. Jam 12 baru selesai, setengah 1 baru selesai. Habis acara dengar nasihat, subuhnya terlambat semuanya. Kecuali kalau orang yang memang punya kekuatan, ada orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah bertemu dengan seorang ulama, tidurnya satu hari satu malam 2 jam, gak sakit, badannya sehat. Nah kalau kita tidurnya 2 jam, tensi langsung naik. Tapi mereka memulai mujahadahnya mengurangi tidur dari kecil. Nah kalau kita ini 8 jam saja, tidurnya jam 9, bangun jam 4, sholat 2 rakaat, adzan subuh, sholat subuh. Kalau setengah 4, berarti setengah 9. Setengah 9 tidurnya. Nah kata Imam Ghazali, jangan lebih dari 8 jam. Fayakfika in 'ishta 60 sanah an tudayyi'a minha 20 sanah wa hiya ats-tsuluts. Kalau tidurmu aja jam 8 jam, kata Imam Ghazali, tidurmu itu kalau setiap malam 8 jam, kalau umurmu 60 tahun, umurnya umat Nabi Muhammad itu rata-rata itu ya 60 tahun. Kalau umurmu 60 tahun dan kamu setiap hari tidurnya 8 jam, maka dari 60 tahun itu, kalau tidurmu itu dikumpulkan selama 60 tahun, tidurmu itu jadi 20 tahun. Kalau umurmu 60, sepertiga umur kamu habis dulu untuk tidur. Kalau tidurmu 8 jam, ya. Padahal tidur kita kadang-kadang 10 jam, 12 jam, ya. Seperti yang saya sebut tadi, malam tidur, siang tidur, sore tidur, habis umur kita untuk tidur. Padahal kita diciptakan kan bukan untuk tidur, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ini ya, saya lanjutkan sedikit. Wa qad ta'adur 'alaika fi ba'dil mawadhi' al-jam'u baina at-tayammum wal istiqbal. Kalau engkau kapanpun engkau pada situasi engkau ini kesulitan kalau mau mengumpulkan 2 sunnah, tidur lambungmu yang kanan ini di bawah,
dan menghadap kiblat. Kan sunnah sisi kanan kamu di bawah, yang kedua menghadap kiblat. Tapi kalau kamu sulit menggabungkan keduanya, artinya kalau saya menghadap kiblat, saya harus tidur di sisi kiri karena posisi ruangannya nggak bisa itu ya. Atau kalau saya tidur di sisi kanan, saya harus membelakangi kiblat. Bagaimana ini? Kalau kamu berada dalam situasi seperti ini, fanim ala yaminik, maka pilihlah tidur tetap sisi kanan kamu ada di bawah, walaupun kamu harus membelakangi kiblat. Ini yang lebih afdol kamu pilih, tapi usahakan la tastadbiril kiblat. Kamu usaha dulu supaya kamu tidur sisi kanan kamu di bawah, dan usahakan supaya tidak membelakangi kiblat. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, mau nggak mau membelakangi kiblat. Wa idza basata bil bittijalika al istirahah duna naum fala ba'sa an tantajid ala al-aisa. Tapi kalau kamu itu tujuannya bukan tidur, cuma istirahat aja, cuma baring-baring aja, tidur-tiduran gitu ya, maka tidak masalah kamu itu tidur sisi kiri kamu ada di bawah, sisi kanan kamu di atas. Kalau cuma mau istirahat, umpamanya sebelum tidur ngobrol dulu sebentar, nah itu nggak apa-apa, sisi kiri kamu ada di bawah. Ketika sudah siap mau tidur, berbalik, sisi kanan kamu ada di bawah. Wa fitna waqtul gairulah ma'na ala qiyamil lail fa'alaika bihi. Dan untuk tidur ini ada waktu tidur qailulah namanya. Qailulah itu sedikit. Kapan itu? Tidur di siang hari. Di siang hari itu maksudnya di waktu duha. Atau kalau tidak bisa duha, ya sudah di siang hari. Tidur qailulah. Qailulah itu artinya sebentar, dari kata qalil. Qalil. Jangan 4 jam. Kalau 4 jam namanya bukan qailulah, tapi kaitsurah gitu ya. Banyak, itu namanya kathir gitu ya. Qailulah itu setengah jam gitu. Tidur di siang hari setengah jam, kata Imam Ghazali, itu membantu, kata Abdullah dan itu membantu kamu bangun tahajud. Di siang hari setengah jam saja itu nanti membantu kamu bangun sholat tahajud. Jadi tidur qailulah untuk sholat tahajud itu seperti sahur untuk puasa. Sahur untuk puasa itu sangat membantu. Orang yang tidur qailulah tapi tidak sholat tahajud sama seperti orang sahur tapi tidak puasa ya. Karena qailulah ini hanya disunahkan untuk orang yang biasa tahajud. Kalau nggak biasa tahajud nggak disunahkan. Dan qailulah ini tidur yang paling dibenci setan. Setan paling benci kalau lihat manusia tidur sebentar di siang hari dengan tujuan dia mau bangun tahajud. Maka galakkan tidur siang sebentar aja, jangan banyak-banyak ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli
al-iwata